Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ashabihi ajma'in. Wa nada'a bismillah ila yaumiddin wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi dzikri rabbina fahman wa qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa amana bihi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala maksudkan hadirnya kita ke permukaan dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya ibadah ini tujuan asas dihadirkan ke permukaan dunia. Nah, untuk mencapai tujuan ini, terkadang manusia karena sifatnya manusia, dia sering melakukan salah, terus sering melakukan dosa. Nah, inilah yang menjadikan dia kok berat untuk melakukan ibadah tersebut. Awalnya, kalau dia sedikit dosanya, jadi ibadahnya jadi mudah. Kalau dibarengi dengan banyak dosanya, maka ibadahnya jadi berat. Kayak mesin banyak kotorannya. Walaupun dikasih oli, ini tetap akan mengganggu kinerja mesin, kan gitu. Akan merusak kinerja mesin. Nah, yang awal pertama sekali yang harus dilakukan ketika manusia melakukan dosa tapi tujuannya adalah untuk ibadah, yang pertama adalah dia taubat dengan menegakkan syarat dan rukunnya taubat tersebut. Tegakkan syarat dan rukun. Jadi jangan cuma bilang tobat, tapi enggak tahu bagaimana tata caranya bertobat tersebut. Jadi kalau nyuruh orang bertobat, yo dikasih tahu jalannya gitu. Nah, saya sebutkan syarat dan rukunnya tobat. Yang pertama, tobat itu adalah nyesel pernah melakukan dosa itu. Nyesel. Bukan nyesel enggak pernah melakukan dosa atau nyesel enggak menuntaskan dosa tersebut, bukan. Yang kedua, tekad enggak mau nyemplung ke dalam dosa yang sama lagi selama-lamanya. Yang kedua, jangan kenapa lah dulu saya enggak kayak gitu, sekarang udah tobat tanggung amat, ya kan? Seandainya saya kembali lagi, ini namanya enggak taubat namanya. Kenapa lah enggak saya embat? Sekarang sudah taubat, tanggung amat. Ini bahaya kok. Nyesel dan berikutnya tekad enggak akan mau balik lagi. Yang ketiga, istighfar. Minta ampun sama Allah. Yang berikutnya, kalau berhubungan dengan hak-haknya Allah, waktu muda kok enggak sholat, ini wajib diqadha, dibayar sholatnya tersebut. Jadi sholat sunnah ada qabliyah dan ba'diyah. Bapak sholatlah sholat yang sama sesuai dengan sholat kamu tersebut. Misalnya zuhur, bapak qabliyahnya zuhur juga. Nanti asar, bapak qabliyahnya asar juga. Jadi di double 2 kali. Jadi nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin nanti terasa berat. Dijalanin aja, Pak. Kalau kepikiran nanti mumet kepala. Jadi tinggal dijalankan saja, mudah. Nanti nggak usah dihitung-hitung, Pak. Jadi lebih mudah. Berikutnya, kalau berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, itu diminta halalnya. Contohnya, kita pernah ngambil uang orang, ulangi uang. Contohnya, kita pernah mukul orang, minta halalnya. Minta halalnya, Pak, Masya Allah, ini ada uang
sedikit penebus saya pernah mukul bapak. Kalau enggak, nanti di akhirat kena. Jangan main-main, Pak. Pindah kebaikannya kepada orang yang dizolimi sesuai dengan kadar kezolimannya. Kan apes tuh. Ini caranya taubat tadi. Kalau hukumullah, hak-haknya Allah Ta'ala biasanya mudah untuk memaafkan itu. Tapi kalau hak-hak sesama manusia ini enggak akan tunai kecuali nanti di akhirat ditunaikan. Kalau di dunia belum beres urusannya, harus minta halalnya di akhirat tuh Pak. Kalau cara halalnya diambil kebaikannya Pak. Kalau nggak ada kebaikannya habis karena sering zalimi orang, nanti keburukan orang yang dizalimi dipindahin ke dia, dianya diseret ke neraka. Nah, sudahkah kita melaksanakan taubat? Sedangkan taubat itu ada bidayah, ada nihayah. Ada permulaan, ada akhirnya. Permulaan taubat apa macamnya? Yang pertama, kita taubat telah melakukan dosa besar. Pernah berzina, taubat semua. Pernah minum khamar, taubat. Pernah makan riba, taubat. Ini hari ke-10. Maka ini taubat terhadap dosa besar. Pernah ngomongin orang, ini juga taubat. Dosa besar banyak Pak, 70-an dosa besar. Jadi jangan anggap enteng Pak. Ngadu domba orang, provokator itu dosa besar Pak. Kalau sekarang buzzer namanya. Buzzer kalau karena ini kadang-kadang suka diperhalus, seolah-olah itu tuh pekerjaan yang halal. Buzzer, bilang aja provokator, tukang kompor ya kan. Si api biru Rina, kalau datang dia tambah panas keadaan. Nah itu namanya namimah, dosa besar. Tobat berbahaya. Kemudian tobat dari dosa kecil Pak. Dosa kecil ini kalau dibuat terus-terus jadi gede. La saghira ma'al israr. Enggak ada dosa kecil tapi terus-terus Pak. La kabira ma'al istighfar. Enggak ada dosa besar kecuali dengan istighfar. Istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang jadi permasalahan kita itu enggak ngerasa ngelakuin dosa. Nah itu yang jadi parahnya itu. Kalau nggak ngerasa dosa, orang itu nggak mungkin mau taubat. Saya benar terus ngakunya, ngajarin pula sama orang lain supaya ngikutin dia yang salah itu. Dosa kecil pun ditaubatin. Jadi jangan anggap enteng. Kemudian dosa yang dimakruhkan, pekerjaan perbuatan yang dimakruhkan. Kemudian tobat dari khilaful aula. Apa khilaful aula? Ini masih awal ya, belum akhir. Khilaful aula itu berselisih dengan yang utama. Maksudnya ketika Nabi ngajarkan makan dan minum pakai tangan kanan, kita pakai tangan kiri, ini pun wajib ditobati. Ketika Nabi ngajarkan masuk masjid kaki kanan, kok kita pakai kaki kiri, itu pun wajib ditobati. Ketika Nabi ngajarkan ke WC ataupun kamar mandi dengan kaki kiri, kok kita malah masuk pakai kaki kanan, itu pun kita wajib ditobatin. Karena kita bertentangan dengan kehidupan Nabi, apalagi maling Pak. Jauh betul dari kehidupan Nabi. Nabi gak pernah maling soalnya Pak. Ini hari yang ketemu. Maka lebih wajib ditobatin tuh Pak. Orang yang begitu saja kita wajib tobat, itu masih permulaan tuh Pak. Belum selesai nih permulaan. Belum selesai hari ini. Saya bacakan lagi hari ini. Kemudian tobat dari melihat kebaikan Pak. Ngerasa baik, ngerasa melakukan kebaikan, ini pun wajib ditobatin. Baik boleh, ngerasa baik yang enggak boleh. Taat boleh, ngerasa taat yang enggak boleh Pak. Melihat kebaikan dan ngerasa baik itu pun wajib ditobatin. Melihat ketaatan dan ngerasa taat hari kelak itu pun wajib ditobatin. Ini masih permulaan, masih ada lagi Pak.
terlihat ngaku-ngaku baharakumullah, dia itu termasuk hitungan orang-orang yang fakir. Ngaku dia jadi orang yang fakir. Sekarang kan banyak tuh orang kaya yang rasa fakir, mewah kehidupannya, tapi hatinya fakir. Hatinya rakus kalau sama dunia. Kalau sama akhirat mah enggak rakus. Rakus hatinya hari Allah. Inilah rasa fakir itu. Mbok ya jadi orang kaya itu ya mbok ya hatinya juga kaya begitu. Kita jadi orang fakir, mbok ya juga hatinya kaya begitu. Ini orang kaya rasa fakir, orang fakir ya fakir beneran hatinya. Tomak sama orang kaya, pengennya ujung lapar terus. Nipu kan. Berikutnya, kemudian tobat, bahwasanya dia sudah benar tobatnya. Tobat, ngerasa dia sudah tobat itu ditobatin lagi, Pak. Karena pekerjaan dosa ini kita lakukan setiap hari, nggak mungkin kita nggak mau tobat. Kok ngerasa sudah tobat? Nah itu pun wajib ditobatin. Kenapa? Kalau orang sudah merasa tobat, terus dia melakukan dosa, berarti dia nggak mau tobat lagi. Padahal dosa dibuat terus, tapi kita nggak merasa dosa. Nah, hari ini berikutnya. Kemudian tobat dari merasa dia itu orang yang nggak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tobat dari ngerasa dia itu orang yang nggak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini pun wajib ditobat. Ayo dah, Allah mah nggak sayang sama saya, Allah nggak mungkin ridho sama saya. Ini pun wajib ditobat. Nah yang terakhir Pak, agak berat. Tobat dari pernah nggak ingat sama Allah walaupun sekejap mata. Ini yang terakhir. Kira-kira kita udah sampai bab yang mana? Sudah bagian yang mana? Yang awal. Yang akhir ya jelas kita belum mampu. Nah yang awal ini laksanakan pelan-pelan. Kalau kita mau menuju kematian, kecuali belum mau mati atau nggak bakal mati, nggak. Nah, lalu penghalangnya apa tuh untuk ibadah? Sudah tobat, ada lagi penghalang, nggak selesai penghalangnya. Yang pertama penghalangnya adalah dunia. Dunia apa? Dunia ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis diciptakan nggak pernah dilihat lagi. Saya ulangi Pak, dunia ini makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah diciptakan nggak pernah ditengok lagi. Terserah, urusannya diserahkan kepada manusia. Makanya orang yang tidak beriman dia bisa jadi orang kaya. Kenapa? Nggak diurus dunia. Silahkan ambil. Tapi orang beriman ini senantiasa ditengok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang beriman rezekinya yang sesuai kadar aja, sesuai dengan kemaslahatan kehidupan dia. Bapak, dunia ini sudah semua takarannya. Kita itu diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Dulu kita sekolah keinginannya kan semuanya rata-rata pengen jadi orang kaya. Alhamdulillah nggak tercapai semua. Kalau tercapai semua repot. Kata bapak, cobalah tolong bangun rumah saya. Kata yang ngomong, kenapa kamu nyuruh saya? Saya juga banyak duit. Nggak jadi rumah kita. Kata bapak, bangunlah masjid saya. Kenapa lah kamu nyuruh saya? Saya pun banyak duit. Berani-berani kamu nyuruh saya. Nggak jadi masjid saya. Bahari Allah.
Jadi dengan adanya takdir masing-masing ini membuat dunianya berjalan dengan dinamis, normal, wajar. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Habis ini mungkin nanti Pak, kita selesai pengajian, kita bisa makan uduk. Karena takdirnya dia jadi tukang uduk Pak. Ini hari itu apa? Nanti ada yang bikin mobil, macam-macam pekerjaannya. Bapak mau makan ikan, ada tukang ikan. Bapak mau makan ayam, ada tukang ayam. Nah, satu sama lain berbeda pekerjaannya ini saling memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Kalau dengan sesuai keinginan kita, dunianya jadi nggak lurus. Kalau sesuai dengan keinginan kita, maka alhamdulillah keinginan kita tidak semuanya tercapai. Kalau nggak, kita nggak bisa nolong saudara muslim. Yang kedua, penghalang kita adalah makhluk manusia, sesama manusia. Ini juga penghalang. Berapa banyak manusia yang bisa ngajak kesesatan sama temennya, bahkan nyeret Pak. Masuk penjara dia nggak mau sendirian Pak, nyeret juga biasanya. Kena pula dia, OTT pula dia misalnya Pak. Misal akhirnya 100 orang pula keseret gara-gara dia. Ini berteman dengan orang buruk, kita pun akan ikut buruk Pak. Jangan gak ngaku deh. Teman itu punya pengaruh yang besar. Dulu nggak merokok kan? Kenapa jadi perokok? Punya teman yang merokok. Dulu kan nggak ada yang terlahir jadi maling. Kenapa jadi maling? Karena ada yang ngajarin maling Pak. Itu sudah lumrah Pak. Jadi seseorang itu pasti ada yang ngajarin keburukan ataupun kebaikannya. Nggak ada yang bisa berjalan seperti nggak ada yang ngajarin, itu nggak mungkin. Karena ada yang ngajarin, maka kita jadilah perkara itu. Karena kita punya teman yang jelek, maka kita jadi jelek. Nah hari ini manusia jadi penghalang ibadah. Udahlah, nggak usah alim-alim amat ya kan. Bismillah, insya Allah nggak ketahuan. Nah, Bismillah. Yang ketiga, penghalangnya adalah setan. Setan ini memang tugas dia nyesatin orang supaya dia nanti di nerakanya punya teman yang banyak. Nah, kita ngaku-ngaku setan itu musuh kita, Pak. Kita ngaku setan itu musuh kita, tapi kelakuannya kayak nemenin. Musuh setan rumah saya, tapi kelakuan hari-hari kayak kelakuan setan. Sama orang benci, dengki, Pak. Ngeliat orang senang dia gak senang. Ini namanya kelakuan setan. Usak kusuk sama orang, usak kusuk supaya ini turun pangkatnya, usak kusuk supaya itu roboh jabatannya hari ini. Orang nggak senang tuh Pak. Nah itu kelakuan setan. Nah kalau sifat setan sudah masuk, kenapa disebut setan? Setan itu dalam bahasa Arabnya Pak, asal katanya syatona. Syatona ini artinya jauh dari rahmat Allah. Itu namanya setan. Semua jin yang kafir itu namanya setan. Semua namanya setan. Nah setan itu lebih kepada sifat. Lebih kepada sifat. Nah kalau orang sudah jadi setan karena nggak laku ayat kursi karena nggak bisa Pak. Orang sering ngasih rokok dia sama ngasih doa. Tahu doa apa? Dorongan amplop. Enggak mempan hari itu. Malah kita ikut jadi setan kan? Ini bahayanya. Kalau sudah sifat setan masuk ke dalam diri manusia. Yang keempat, nafsu. Nafsu. Nah nafsu ini dia kuat tapi bodoh. Ada dalam diri kita. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, kalau masalah penghalang dunia, maka menyepilah kita dari dunia. Bapak dari rumah ke masjid, ini namanya menyepikan kehidupan dunia menuju rumahnya Allah Ta'ala. Nah, Bapak iktikaf sebentar di sini, ini namanya menyepikan diri dari dunia.
Bapak berpindah pergaulan dari pergaulan salah kepada pergaulan soleh. Ini namanya menyendiri, berpindah dari orang yang jelek menuju orang yang baik, supaya ketularan kebaikan tersebut. Nah, kalau orang nggak mau gaul tuh Pak, memang repot. Nggak mau pindah pergaulan, nyaman dengan pergaulannya itu, maka nggak akan berkembang. Memang ada benarnya. Ada pepatah orang zaman sekarang itu, perginya kurang jauh, pulangnya kurang subuh. Kalau dia perginya sering jauh, pergaulannya banyak, nggak kuper, nggak kayak katak dalam tempurung, muter-muter kampung aja. Akhirnya ngerasa hebat sendiri, muter-muter kantor rumah, ya jadi kayak katak dalam tempurung. Ketika dibuka tempurungnya, ternyata dunia luas. Perginya pulang kurang subuh, kurang lama perginya. Karena istiqomah pergaulannya itu saja, nyaman dengan pergaulan itu, makanya kurang gaul namanya. Ini bahayanya. Nah, nafsu ini Pak, yang pertama tingkatan nafsu, la'ammaratun bisu', dia pasti memerintahkan kepada keburukan. Yang pertama, tingkatan yang pertama. Inna nafsa la'ammaratun bisu' di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kalau dia usaha lagi untuk mengalahkan nafsu, tapi enggak mudah mengalahkan nafsu itu. Karena pekerjaan buruk dilakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun Pak. Ini karatnya mengarat di dalam diri kita. Sulit untuk bisa berpindah, itu sulit Pak. Kerja berat. Orang kalau biasa maling puluhan tahun Pak, itu untuk pindah jadi orang baik, nggak maling lagi berat. Karena sudah kebiasaan. Tapi dia usaha lagi, sehingga nafsunya kalah, tapi biasanya dia balik lagi. Tapi nafsunya sudah pernah terkalahkan, maka nama nafsunya adalah lawwamah. Karena suka balik Pak. Taat, balik lagi, taat, balik lagi. CLBK dia dengan kelakuan jelek tersebut, kembali lagi. Yang ketiga, kalau dia sungguh-sungguh mujahadah lagi hari ini, sehingga dia bersinar hatinya, maka nafsunya berubah menjadi tingkatan ketiga, namanya malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada nafsu fujuraha, kepada keingkaran atau kedurhakaan nafsu, dan kepada malhamah paring. Apa dia? Wa taqwaha, dan mengilhamkan nafsu Allah Ta'ala kepada ketakwaan nafsu, supaya jadi takwa nafsu, maka berubah jadi malham. Apa tandanya kalau dia sudah jadi malhamah pareng? Dia kenal dengan sahabatnya, dia kenal pareng. Oh, ini riya, dia tahu dia. Oh, ini ujub, dia ngerti tuh Pak dalam hatinya. Masya Allah, saya ujub, paham tuh Pak. Astagfirullah. Oh, ini riya, astagfirullahaladzim. Dia kenal pekerjaan maksiat hati, dia tahu akhirnya. Tapi akhirnya dia berubah sifatnya, sifat yang jelek menjadi sifat yang bagus, kemudian meningkat paripurna. Dia punya akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Akhirnya dia lembut sama orang lain Pak. Lembut sama orang lain. Silakan Pak, minum. Ini loh Pak, toiletnya. Bapak ini Masya Allah, kopi. Ketemu orang, assalamualaikum. Nah, mulailah berubah itu nafsu menjadi mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsunya jadi mutmainnah, jadi antang Pak.
sudah aman belum, Pak? Itu nafsu belum, ngincer soalnya ada nafsu. Waduh, repot amat Pak Ustaz. Memang repot. Kehidupannya memang ujian. Memang ujian. Terus kita nggak mau berusaha untuk mengalahkan nafsu, jangan, Pak. Hidup cuma sebentar, jangan sampai kita dikalahkan oleh nafsu. Nah, dia nggak aman, Pak. Setelah dia bagus akhlaknya, akhirnya nanti dia cinta sama pangkat, Pak. Cinta sama pujian. Masya Allah, memang hebat Bapak. Iyalah, siapalah kalau bukan saya. Kalau nggak saya, siapa yang sering ke masjid kecuali saya? Siapa yang sering banyak baca Al-Quran kecuali saya? Saya semua, Pak. Dia cinta dipuji, Bapak. Nikmatnya pangkat ini lebih tinggi daripada nikmatnya dunia. Nanti Bapak tengok 2024, berapa banyak orang yang punya duit dikorbankan duitnya untuk dapatkan jabatan. Benar apa belum? Kalau nanti ada pemimpin baru, ada lelang jabatannya. Kalau mau tetap menduduki kedudukan itu, setor dong sama saya. Biasanya begitu. Kata teman saya, nggak tahu kenyataannya. Itu kali lelang jabatan. Dia rela berikan itu, duitnya itu. Padahal sudah punya uang. Kenapa cinta dengan jabatan? Bapak, dengan punya jabatan itu, dia punya lisan dan lisannya akan ditaati. Nah, ini nikmatnya lebih nikmat dari harta. Padahal kalau masalah duit dia nggak masalah. Tapi gara-gara dihormatinya itu dia yang cari. Nah, dia nggak selamat dari riya, nggak selamat dari riya. Maka dia wajib mujahadah sungguh-sungguh lagi. Sehingga Allah, dia memutus urat riya. Riyanya diputus hari ini. Sehingga akhirnya dia punya pikiran ataupun punya rasa bahwasanya orang muji, orang mencaci sama saja buat dia, nggak ada urusan. Nah, Bapak, kehidupan ini ketika kita melakukan satu pekerjaan ataupun amal, satu amal ataupun pekerjaan, kalau kita ngarep pujian orang lain, ini pasti kita akan kecewa. Karena setiap perbuatan, kalaupun itu baik, ada aja orang yang gak senang. Nah, ridho'un nas goyatun la tudrak. Keridhaan manusia ini puncak yang gak bisa dicapai. Jadi kalau kita melakukan satu pekerjaan, gak usah pengen-pengen dipuji orang, nanti siap kecewa. Coba Pak, misalnya Bapak melakukan pekerjaan untuk masjid, ngikutin semua omongan orang satu kampung, pening kepala masjid, ketua masjidnya pusing. Mestinya orang kampung mengikuti apa program ketua masjid, bukan suruh ketua masjid ngikutin semua pendapat satu orang kampung. Nah, parahullah, ketika seseorang itu melakukan pekerjaan karena ingin diuji semua orang, maka dia akan sulit kehidupan. Karena itu satu ujung atau puncak yang gak bisa dia capai. Nah, kalau sudah dia mujahadah lagi, sungguh-sungguh nafsunya dilawan lagi, maka meningkatlah nafsunya menjadi namanya radiyah. Radiyah. Ada orang namanya radiyah, tapi ternyata dia gak ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, parahullah, akhirnya dia timbul bahwasanya kita ini harus amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bareng. Nah, bareng berubah nanti. Kalau sudah nafsunya masuk kepada radiyah, berubah keburukannya menjadi kebaikan. Ini. Nah, ketika sudah berubah semuanya, keburukannya sudah berubah jadi kebaikan semua. Dia gak pandang lagi orang itu mau puji ataupun mau hina, maka dia berubah lagi menjadi mardiyah nafsu. Apakah selesai? Belum. Yang terakhir Pak, namanya nafsu, namanya al-kamal.
kamilah namanya. Maksudnya kamilah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang terakhir, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, masuk ke dalam surga ini namanya nafsunya kamilah. Sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah, sehingga nafsunya nanti menjadi kamilah. Mari sebelum diteruskan saya akan belum selesai halangannya. Teruskan. Nah, ketika itu apakah berhenti halangannya? Enggak. Dia akan punya pikiran, waduh, kalau saya nyepi dari orang, nyepi dari dunia, gimana rezeki saya? Dia pikirin rezekinya. Gimana kalau nggak nyari? Gimana kalau nggak dagang? Gimana kalau nggak kerja? Dia punya pikiran begitu. Sebenarnya rezeki itu nyari atau mencari? Kan gitu kan? Rezeki itu nyari atau mencari? Kalau sesuai dengan hadis Nabi dan kita ngaku orang beriman, rezeki itu mencari sebagaimana maut mencari. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu dan apa yang dijanjikan dari langit. Mana Pak Ustadz langit? Bapak, yang dicatat di langit. Kita itu mau makan apa, mau minum apa, mau punya anak berapa, ini sudah ada catatannya masing-masing. Contohnya gini nih. Kita makan ikan tanpa harus jadi nelayan kan? Kita makan ayam tanpa harus jadi peternak ayam kan? Sekarang yang pensiun tanpa harus kerja apa-apa, terus tahu-tahu berasnya datang ke rumah. Hari ini wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan hari ini. Allah Ta'ala sediakan sampai kematian menjemput, Pak. Jadi orang yang mati itu rezekinya sudah habis. Adapun sakit, kecelakaan itu sebab saja. Sebab saja. Yang aslinya memang udah nggak ada rezekinya lagi. Yang aslinya itu seperti itu. Nah, maka pahamkan. Jangan ngerasa dengan mencari itu saya yang nyari rezekinya gitu loh. Inilah dengan berangkat kita dari rumah menuju ke kantor, Pak. Di dalam rangka menjalani takdir kita, menjemput rezeki yang Allah Ta'ala janjikan. Jadi jangan ngerasa kita yang menghasilkan rezeki itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya, berapa banyak orang yang dagang tapi ternyata nggak sesuai dengan keinginannya, bahkan terakhirnya bangkrut. Berapa banyak orang yang kerja ternyata akhir bulannya bukan mendapatkan gaji tapi malah mendapatkan hutang. Berapa banyak orang yang bisnis ternyata dia nggak untung malah kolek. Ini paling itu. Kalau seandainya memang bekerja itu bisa menghasilkan uang, banyaklah sudah orang yang kerja jadi orang kaya. Kalau memang betul berdagang itu bisa mendatangkan kekayaan, maka semua orang yang dagang jadi orang kaya. Kalaulah betul memang bisnis itu bisa mendatangkan harta benda kekayaan, maka banyaklah orang yang berbisnis itu jadi orang kaya semua. Tapi semuanya sesuai dengan kadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Jadi jangan ngerasa rezeki itu dicari, rezeki itu mencari kita. Pertama, maka barang itu ditanya ulama, Pak. Ulama ditanya, namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ditanya, min aina ta'kul, dari mana kamu makan, gitu kan? Kalau nggak kerja gimana kamu makan gitu? Apa kata ulama tersebut? Maulaya yata'amul kalbah wal khinzir. Tuan saya, maksudnya Allah Ta'ala, ini ngasih makan anjing dan babi. Aftaru alla yat'ama Aba Yazid. Apakah kamu menyangka bahwasanya dia tidak memberi makan Abu Yazid? Bapak,
Kalau binatang melata saja Allah Ta'ala kasih, Pak. Kita ini manusia, Pak. Nggak mungkin Allah Ta'ala nggak kasih makan, tuh nggak mungkin. Nah, lalu Syekh Ibrahim bin Adham, ulama besar, Pak, ditanya sama rahib pendeta, "Hei, min aina ta'kul? Dari mana kamu makan?" Apa kata beliau? Qala laisa hadzal ilmun indi. Hadzal ilmu indi. Laisa hadzal ilmu indi. Ini saya enggak punya ilmunya. Walakin is'al rabbak min aina yat'aman. Tapi kamu tanya Tuhan saya, di mana dia ngasih makan saya tuh bagaimana caranya? Bapak, saya sudah jelaskan tadi, Pak. Gimana caranya Allah Ta'ala mendatangkan rezeki itu sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Saya sudah jelaskan tadi, Pak. Kita makan nasi tanpa harus jadi petani. Gimana pun caranya. Nanti kadang-kadang, Pak, kita nggak harus beli, nanti sebentar lagi ada makanan juga. Jadi nggak usah. Memang ini, Pak, ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masalah rezeki. Yang kedua, Pak, penghalang ini. Yang kedua. Penghalang yang kedua adalah pikiran, bersitan perasaan. Yang sebenarnya perasaan ini kita nggak tahu baik atau buruk. Seolah-olah, Pak, kalau kita begini nanti hasilnya begini. Kita khawatir dengan sesuatu yang belum tentu akhirnya itu baik atau buruk. Nah, inilah yang menghalangi kita untuk menjadi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak ngerti. Nanti kalau saya dagang gini, kalau saya kerja nanti gini. Padahal belum tentu setelah kerja itu bagus buat kita. Belum tentu nanti setelah dagang itu bagus buat kita. Ini hari itu punya perasaan yang dia sebenarnya punya harapan yang sebenarnya dia belum tentu tahu baik dan bagusnya di dalam harapannya tadi. Yang kedua, yang ketiga hari ini musibah yang ngalangin dia. Diberhentikan dari pekerjaan, istrinya meninggal, suaminya meninggal, terus dagangnya bangkrut. Ini musibah akan hadir terus dalam setiap kehidupan kita dari sisi arah mana saja. Sakit kita bertahun-tahun, musibah akan nyerang terus dari sisi mana saja. Ini musibah akan hadir dalam kehidupan kita. Yang keempat, kodoknya Allah Ta'ala. Kodok ketetapan. Sekolah pengennya jadi orang berpangkat, tapi ternyata jadi enggak orang berpangkat. Dagang pengennya jadi orang kaya, ternyata enggak kaya-kaya. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kecewa. Maka setiap dari diri kita, ini Pak, hendaklah dinisbatkan atau ditempelkan diikutkan bahwasanya setiap pekerjaan saya ini niatnya untuk taat, bukan niatnya untuk duit. Orang ini repot kalau semua akhirnya dihitung dengan duit, jadi repot. Karena dia akan menghalalkan segala cara kalau akhirnya ujungnya duit. Ya, lalu bagaimana solusinya? Kalau masalah rezeki, solusinya adalah tawakal. Tawakal. Karena semua sudah punya ketetapan masing-masing. Tawakal. Kerja silahkan, hasilnya serahkan sama Allah. Dagang silahkan, besar untungnya itu ataupun kecil untungnya serahkan sama Allah. Ini namanya tawakal. Bukan nggak kerja, Pak. Yang kedua, kalau masalah harapan, maka kita pasrah. Mau apa saja akhirnya perbuatan yang kita buat tadi, Pak, maka jadinya hari Allah ini saya serahkan kepada Engkau ya Allah Subhanahu. Nah, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Pasrah. Kalau harapan-harapan, keinginan-keinginan, pasrah saja. Jadi nggak usah ica-ica ngerancang kudu begini gitu loh.
harus begini nih, enggak. Berapa banyak orang yang kecewa ternyata kalau dia enggak pasrah. Yang ketiga, kalau masalah musibah nanti yang datang bertubi-tubi, solusinya sabar. Sabar. Enggak sabar, apakah berhenti musibahnya enggak datang? Tetap datang, tapi enggak dapat pahala. Musibah yang datang ini akan bisa menghasilkan pahala yang banyak kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, musibahnya tetap datang, tapi pahalanya nggak datang. Yang keempat hari itu, kalau datang ketetapan Allah Ta'ala sama kita, jadi orang miskin kah, jadi orang kaya kah, jadi pejabat kah, jadi rakyat kah, ketetapan Allah sama saya, maka saya akan ridho apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan. Rezeki tawakal, kalau masalah harapan pasrah, kalau masalah musibah sabar, kalau masalah kodok dia harus ridho dengan kodok Allah. Dari sini ada yang tanya Pak? Silakan. Terima kasih. Saya minum. Masalah takdir tadi, Pak Ustaz. Nabi Muhammad itu kan sudah tahu bahwa cucunya itu Husain dan Hasan itu meninggalnya tapi dalam keadaan sama enggak. Nah, kenapa dia tidak berdoa kepada Allah supaya untuk mengatasi musibah itu? Karena semuanya sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi nggak bisa. Iya, takdir itu namanya doa. Adapun doa itu adalah dalam rangka menjalani takdir kita. Bapak doa dalam rangka menjalani takdirnya. Bapak kerja di dalam rangka menjalani takdirnya. Gitu. Ya Ustaz, terkait masalah taubat ini Ustaz. Ini sudah agak tua, jadi dosa ini sudah membunuh untuk taubat. Oh, berarti mau tobat nih. Kalau udah ngaku dosa pun tobat. Yang jelas begini Pak Ustaz. Seperti apa sih abdolnya kita melaksanakan sholat sunat taubat itu? Waktu-waktunya. Karena kan begini Pak Ustaz ya. Kita terkadang kalau bicara sholat sunat taubat, apakah bisa kapan waktunya dalam sehari 2, 3, 4, 5 kali atau seperti apa? Ataupun apakah ada waktu abdolnya? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua tadi Pak Ustaz bicara masalah pengganti sholat-sholat yang sudah pada waktu-waktu yang lalu, ya kita terkadang tidak tahu apakah kita sholat atau tidak dikodok seperti apa yang dikatakan Pak Ustaz. Sholatnya ini tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, apabila kita sholat zuhur kita langsung sholat sunat, sholat kodok itu tadi. Nah yang jadi pertanyaan saya juga, apakah boleh di waktu-waktu lain kita melaksanakan kodok? Misalnya kita sholat zuhur, kita berniat sholat mengkodok sholat subuh misalnya di waktu zuhur, yang pertama. Kemudian yang jadi pertanyaan saya juga, apakah bisa juga, karena kita kan begini, dilarang waktunya kita sholat ba'da asar dan ba'da subuh, nah, kita langsung melaksanakan sholat kodok. Apakah bisa juga seperti itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah taubat dan sholat sunat taubat. Bolehkah tiap-tiap waktu kapan-kapan saja? Boleh, nggak harus malam. Tiap melakukan dosa terus sholat sunat taubat terus istighfar boleh. Berarti benar juga tahu telah melakukan dosa. Tapi yang berhubungan dengan hak Allah ya Pak. Misalnya Bapak matanya nengok sama perempuan cantik, astagfirullahaladzim. Nengok lagi astagfirullahaladzim. Nengok lagi astagfirullahaladzim. Keterlaluan ya. Silahkan Pak, kapan-kapan saja silahkan. Nah, nggak harus malam. Jadi tiap-tiap melakukan dosa terus sholat sunat taubat terus istighfar boleh silahkan. Dan yang kedua, apakah boleh mengkodok sholat subuh pada waktu zuhur? Boleh. Disebut kodok itu karena melaksanakan sholat di luar waktunya sholat. Jadi dia tidak terhalang dengan waktu-waktu haram melaksanakan sholat. Misalnya habis asar kan
waktu haram melaksanakan sholat sunnah, tapi untuk mengkodok sholat tidak. Habis subuh haram melaksanakan sholat sunnah tanpa sebab, tapi untuk kodok tidak haram melaksanakan. Silahkan Bapak insyaallah. Jadi nanti kalau ada yang negor, saya sholat kodok, sholat kodok kan? Sholat kodok, sholat kodok tidak terhalang. Silahkan, dia tidak terhalang. Gitu. Kalau nggak ada, dikit lagi belum selesai. Sekarang Tanya Ustaz. tanya silakan. Ada tidak tingkatan tobat? Sering kita mendengar ada yang tobat masuk. Itu saja Ustaz. Gitu aja. Ya. Ada nggak tingkatan tobat? Sudah tadi disebutkan. Tobat nasa itu tobat yang sungguh-sungguh. Tapi tingkatannya ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada yang akhir. Permulaan tadi sudah saya sebut tadi. Pertama dosa besar ditobati, yang kedua dosa kecil, yang ketiga dosa tobat dari perkara yang dimakruhkan, yang keempat tobat dari berselisih dengan kesunahan Nabi. Sudah saya jelaskan juga tadi. Tobat ngerasa jadi orang baik, tobat ngerasa sudah tobat. Yang terakhir tobat dari pernah nggak ingat sama Allah walaupun sekejap. Gitu. Saya teruskan dikit. Nanti ketika nafsu sudah kembali mau beribadah, tidak akan melakukan lagi. biasanya dia malas. Nanti timbul malas. Ada timbul kemalasan Pak untuk taat. Nah dia butuh pendorong, namanya roja sama khauf. Roja pengharapan, kalau saya melakukan amal ini apa janji Allah? Duha apa janji Allah? Tahajud apa janji Allah? Ke masjid apa janji Allah? Ini namanya roja. Yang kedua khauf, azabnya Allah, ancaman Allah. Kalau saya meninggalkan amal ini, nanti apa Allah Ta'ala ancam? Nah paling kedua, ketika sudah ada pendorong semangat kita beribadah Pak, apakah sepi dari penghalang? Enggak. Ada yang bikin cemar tuh ibadah kita. Yang bikin cemar itu apa? Penyakitnya dua, dan dua-duanya besar, menggugurkan semua pahala. Yang pertama, kalau sudah jadi orang taat, dia biasanya riya sama ujub. Riya sama siapa paling taat saya. Akhirnya dia pengen kelihatan orang amalnya, kelihatan orang amalnya, dan disingkirkan riya, tapi timbul dalam hatinya dia ujub. Ujub ini dia nggak tampak sama manusia, tapi ngerasa gitu loh, ngerasa. Saya ini loh yang di kampung ini, saya ini loh yang paling taat. Nah, kenapa sih timbul begitu? Kenapa timbul begitu? Karena ada sesuatu sebab yang menyebabkan dia begitu. Nah, salah satunya adalah ibadah itu kalau nggak hati-hati menjadi penyebab dia sombong. Pak, jadi penyebab dia sombong karena merasa orang yang paling taat dalam beribadah. Salah satu penyebab sombong lagi adalah harta. Yang nomor satu ilmu. Maka ulama apakah nggak sombong? Ada juga yang sombong. Bahkan nomor satu ilmu itu yang menyebabkan dia sombong. Nah, ini harus diusahain lagi Pak, sehingga timbul ikhlas di dalam kehidupan. Timbul ikhlas, nah selesai. Ikhlas sudah saya sering jelaskan gimana itu ikhlas. Ikhlas itu kayak orang tidur Pak. Gimana orang tidur? Pak sudah tidur? Kalau dia bilang sudah, berarti belum tidur. Pak sudah tidur? Belum beneran. Kalau tanya Pak sudah tidur, diam aja, nah itu ikhlas. Jadi caranya kalau memberi kepada seseorang, pakailah wasilah perantara. Mau ngasih itu jangan langsung. Karena nanti kita ngerasa orang itu lebih rendah dari saya. Dan dia nggak selamat yang dikasih itu, nanti punya pengharapan lagi kapan-kapan sama saya. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dijadikan semua orang ikhlas. Di sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha